Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Surya Dharma. Saya biasa dipanggil Yogi. NIM 19323106. Jurusan S1 Teknik Sipil NK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Dan perkenalkan saya, nama Cindy Lestari, NIM 19323103 dengan jurusan S1 Teknik Sipil. Di video kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi bangunan lantai 1 dan bangunan lantai 2. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas evaluasi mata kuliah metode perkuatan struktur. Syarat keamanan minimum untuk bangunan tahan gempa. Secara umum, syarat keamanan minimum untuk bangunan tahan gempa yaitu harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, jika terjadi gempa bumi dengan kekuatan lemah, maka bangunan tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, jika terjadi gempa bumi dengan kekuatan sedang, maka elemen struktural tidak boleh rusak, sedangkan elemen non-struktural boleh rusak. Yang ketiga, jika terjadi gempa dengan kekuatan sangat kuat, maka bangunan tidak boleh runtuh, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Ketentuan bangunan tahan gempa. Yang pertama, ada ketentuan pondasi. Yang kedua, ketentuan kuda-kuda. Yang ketiga, ketentuan denah bangunan. Yang keempat, ketentuan beton. Yang kelima, ketentuan lokasi bangunan. Yang keenam, ketentuan dinding. Ketentuan bangunan tahan gempa yang pertama yaitu ketentuan pondasi. Pondasi bangunan merupakan bagian dari struktur bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah. Fungsinya sangat krusial, yaitu menahan dan mendistribusikan seluruh beban bangunan ke tanah. Adapun 5 ketentuan pondasi bangunan tahan gempa yang harus dipenuhi. Yang pertama, pondasi harus ditempatkan di tanah yang keras. Kenapa harus ditempatkan di tanah yang keras? Karena untuk kekuatan bangunan sangat diperlukan. Jadi, pondasi berperan penting dalam pembangunan. Kalau tanah yang tidak keras, akan terjadi hal-hal yang menyebabkan bangunan menjadi roboh, tidak simetris, dan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, yaitu pondasi harus mempunyai penampang melintang yang simetris. Yang ketiga, pondasi tidak boleh ditempatkan sebagian di tanah yang keras dan sebagian di tanah yang lunak. Yang keempat, pondasi harus mengikuti panjang denah bangunan atau pondasi menerus. Yang kelima, pondasi menerus harus dibuat pada kedalaman yang sama. 2. Ketentuan kuda-kuda. Pada saat mendirikan bangunan tahan gempa, sangat disarankan untuk menggunakan kuda-kuda papan paku. Pasalnya, kuda-kuda yang satu ini bobotnya cukup ringan dan cara membuatnya cukup sederhana. Adapun ukuran kayu yang digunakan untuk membuat kuda-kuda papan paku yaitu lebar 2 cm dan panjang 10 cm. Sementara jumlah paku yang digunakan yakni minimum 4 buah paku dengan panjang 2,5 kali tebal kayu yang digunakan. 3. Ketentuan denah bangunan. Fungsi denah yaitu menunjukkan susunan ruangan dalam sebuah bangunan. Ketentuan denah bangunan tahan gempa mencangkup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, denah sebaiknya sederhana, simetris, dan tidak terlalu panjang. Sebaiknya dibuat dengan perbandingan lebar dan panjang 1:2. Yang kedua, jika memang ingin menentukan denah yang tidak simetris, maka harus dipisahkan dengan alur pemisah sedemikian rupa sehingga tercipta denah bangunan dari rangkaian denah yang simetris. Yang ketiga, penempatan dinding penyekat dan bukaan pintu atau jendela harus dibuat simetris terhadap sumbu denah bangunan.
Yang keempat, bidang dinding harus dibuat membentuk kotak-kotak tertutup. Yang kelima, bangunan bertingkat dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu bangunan beraturan dan bangunan tidak beraturan. Keempat, ketentuan beton. Beton adalah bagian umum pada bangunan. Beton dapat dibuat dengan mencampur pasir atau agregat halus, kerikil atau agregat kasar, air, dan semen. Campuran beton terdiri dari 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil dan 0,5 air. Perlu diperhatikan, penambahan air dilakukan sedikit demi sedikit dan disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen, yaitu tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Beton bertulang merupakan bagian terpenting dalam membuat rumah menjadi tahan gempa. Pengerjaan dan kualitas dari beton bertulang harus sangat diperhatikan karena dapat melindungi besi dari pengaruh luar, misalnya korosi. Para pekerja atau tukang suka menganggap remeh fungsinya. Penggunaan alat bantu seperti molen atau vibrator sangat disarankan untuk menghasilkan beton dengan kualitas yang tinggi. 5. Ketentuan lokasi bangunan. Ketentuan tentang lokasi bangunan agar keselamatan dan keamanan bangunan terjamin. Jika memilih lokasi bangunan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Jika bangunan didirikan pada lahan perbukitan, maka lereng bukit harus dipilih yang stabil agar tidak longsor saat gempa terjadi. Jika bangunan didirikan pada lahan dataran, maka bangunan tidak diperkenankan dibangun di lokasi yang mempunyai jenis tanah yang halus dan liat. 6. Ketentuan dinding. Dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban. Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang direkatkan oleh spesi atau siar dengan perbandingan campuran 1 semen, 4 pasir, dan air secukupnya. Luas dinding maksimal adalah 9 meter persegi, sehingga jarak paling jauh antar kolom adalah 3 meter. Untuk menambah kekuatan, dinding diplester dengan campuran mortar dengan perbandingan campuran 1 semen, 4 pasir, dan air secukupnya, dengan ketebalan 2 cm. Selanjutnya, kita masuk ke tingkat kerusakan dan keamanan bangunan pasca gempa. Tingkat kerusakan dan keamanan bangunan pasca gempa terbagi menjadi 4. Yang pertama, parah. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, ringan. Dan yang keempat, sangat ringan. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu parah. Sistem dan komponen non-struktural seperti dinding pengisi, parapet, partisi, mekanikal, dan elektrikal mengalami kerusakan hampir menyeluruh. Walaupun kolom dan struktur masih berdiri dan belum runtuh. Adanya gempa susulan yang sangat mungkin menyebabkan terjadinya keruntuhan. Pada kondisi ini, bangunan tidak dipergunakan lagi. Sebaiknya segera diruntuhkan atau dibangun kembali. Maksud dibangun kembali yaitu setelah dirobohkan seluruhnya dan dibersihkan, lalu boleh dilakukan pembangunan kembali. Yang kedua, sedang. Terjadi kerusakan yang banyak pada sistem dan komponen non-struktural seperti dinding pengisi, parapet, partisi, mekanikal, dan elektrikal, namun tidak menimbulkan potensi bahaya runtuh. Adanya gempa susulan dengan skala lebih kecil masih berpotensi menaikkan level kerusakan dan keamanan. Bangunan dapat diperbaiki secara teknis dan dapat ditempati kembali setelah selesai perbaikan, namun mungkin secara ekonomis menjadi tidak layak. 3. Ringan. Itu tidak terjadi drift atau pergeseran atau lendutan lateral permanen. Tidak terjadi perlemahan kekuatan
dan kekakuan struktur secara substansial. Terjadi retak-retak kecil pada elemen struktural dan juga elemen non-struktural seperti fasad, partisi, dan langit-langit. Kerusakan yang ada sifatnya minor dan perbaikannya dapat dilakukan tanpa mengganggu pemakai bangunan. 4. Sangat ringan. Tidak terjadi drift permanen atau pergeseran atau landutan lateral. Tidak terjadi perlemahan kekuatan dan kekakuan struktur yang ditandai dengan tidak ditemukannya retak struktur. Terjadi retak-retak kecil pada elemen non-struktural seperti fasad, partisi, dan langit-langit. Semua sistem untuk operasionalisasi bangunan masih berfungsi normal. Bangunan tetap dapat beroperasi langsung setelah gempa terjadi, karena elemen struktur utama tidak mengalami kerusakan sama sekali, dan elemen non-struktur hanya mengalami kerusakan sangat kecil, sehingga tidak menjadi masalah. Berikut inilah bangunan lantai 1. Bangunan lantai 1. Detail bangunan. Bangunan ini digunakan untuk usaha resto di daerah Jalan Parajuar, nomor 7 Batu Sangkar. Nama bangunan tersebut adalah Kopmil 88 Reborn. Luas bangunan Kopmil 88 Reborn 15 meter kali 8 meter dengan bentang X 15 meter dan bentang Y 8 meter. Jenis kolom yang digunakan pada bangunan Kopmil 88 Reborn yaitu kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan menyekang. Jumlah kolom pada bangunan 12 buah. Ukuran kolom pada bangunan Kopmil 88 Reborn yaitu 30 cm kali 20 cm. Jumlah balok pada bangunan Kopmil 88 Reborn yaitu 17 buah. Bangunan Kopmil 88 Reborn berjenis atap yaitu atap datar. Selanjutnya, kelebihan pada bangunan lantai 1 ini. Bangunan lantai 1 Kopmil, yang pertama ketentuan pondasi. Pondasi yang digunakannya letaknya sudah simetris dan baik. Karena kami tidak melihat detail pembuatan pondasinya, secara keseluruhan tampak fisik dari luar, bangunan ini sudah bagus. Yang kedua, ketentuan kuda-kuda. Bangunan ini tidak memiliki kuda-kuda karena dia menggunakan atap datar. Yang ketiga, ketentuan denah. Struktur gedung ini dikategorikan struktur gedung yang beraturan karena bentuk denah simetris pada bangunan ini. Struktur suatu bangunan didesain demikian rupa sehingga struktur bangunan yang dibuat dianggap cukup kuat untuk menahan pembebanan yang terjadi pada struktur sesuai dengan model struktur. Keempat, ketentuan lokasi bangunan. Letak lokasi bangunan ini diapit di antara ruko-ruko lain, sehingga bangunan ini lebih kokoh, dan posisi bangunan ini letaknya sudah strategis dan baik untuk bangunan tahan gempa. Yang kelima, ketentuan beton. Kami tidak ketahui ketentuan betonnya karena kami mengevaluasi bangunan yang sudah jadi. Tapi berdasarkan tampak fisik bangunan ini, ketentuan betonnya sudah bagus karena tidak terdapat retak-retak pada bagian dinding bangunan ini. Kekurangan pada bangunan lantai 1 Kopmil. Yang pertama, ketentuan pondasi. Yang digunakan pada bangunan ini tidak kami ketahui karena kami mengevaluasi bangunan yang sudah jadi. Yang kedua, ketentuan kuda-kuda. Pada bangunan ini tidak memakai kuda-kuda karena jenis atapnya datar yang dimana rawan pada keruntuhan. Ketentuan denah bangunan. Letak bangunan ini diapit oleh ruko-ruko lain, jadi apabila terjadi gempa, bangunan yang lain akan roboh terlebih dahulu dan menyebabkan bangunan ini kena imbasnya. Yang keempat, ketentuan beton. Kami tidak mengetahui karena kami mengevaluasi bangunan yang sudah jadi, tapi berdasarkan tampak fisik sudah bagus karena pembuatan ruko ini telah dibangun lebih dari 5 tahun.
dan kontraktor yang menjalankan bangunan merancang bangunan sesuai dengan SNI. Kemungkinan yang terjadi pada bangunan kopmel. Yang pertama, pemeliharaan pada atap bangunan kopmel ini susah karena jenis atapnya yang datar. Jadi, apabila terjadi kebocoran untuk merawatnya sangatlah susah. Yang kedua, kurangnya dinding pembatas pada bangunan ini sehingga bangunan ini kurang kuat. Dinding berfungsi untuk mengikat kolom satu dengan kolom yang lainnya sehingga bangunan itu sangat kuat. Di bangunan ini terdapat ruangan kosong sehingga tidak ada dinding pembatas yang memperkuat bangunan bila terjadi gempa. Yang ketiga, potensi keruntuhan pada atap ini sangatlah besar karena atap pada bangunan ini jenisnya adalah atap datar yang sebagaimana kita ketahui atap ini berat dan berisiko runtuh apabila terjadi gempa bumi. Bangunan 2 lantai. Detail bangunan. Bangunan ini digunakan untuk usaha coffee shop di daerah Jalan Jati nomor 7 Batu Sangkar. Nama bangunan ini adalah Kopi Lain Hati. Luas bangunan Kopi Lain Hati yaitu 15 meter kali 4 meter dengan bentang X 15 meter, bentang Y 4 meter. Jenis kolom yang digunakan pada bangunan Kopi Lain Hati yaitu kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan menyekang. Jumlah kolom pada lantai 1 yaitu 8 buah. Jumlah kolom lantai 2 yaitu 8 buah. Untuk ukuran kolom pada bangunan Kopi Lain Hati yaitu 30 cm kali 20 cm. Jumlah balok lantai 1 yang digunakan yaitu 10 buah. Jumlah balok lantai 2 sama dengan lantai 1 yaitu 10 buah. Pada bangunan Lain Hati, jenis atap yang dipakai yaitu atap datar. Kelebihan pada bangunan lantai 2 Lain Hati. Yang pertama, ketentuan pondasi. Pondasi yang digunakan letaknya sudah simetris dan baik. Karena kami tidak melihat proses pembuatan pondasi karena bangunan sudah jadi, tapi berdasarkan tampak luar, tampak fisik bangunan ini sudah bagus. Yang kedua, ketentuan kuda-kuda. Bangunan ini tidak memiliki kuda-kuda karena menggunakan atap datar. Yang ketiga, ketentuan denah. Struktur gedung ini dikategorikan struktur gedung yang beraturan karena bentuk denah simetris pada bangunan ini, yang mana bentuk lantai 1 sama dengan bentuk lantai 2. Yang keempat, struktur suatu bangunan didesain sedemikian rupa sehingga struktur bangunan lantai 1 yang dibuat dianggap cukup kuat untuk menahan pembebanan pada lantai 2 yang terjadi pada struktur sesuai dengan model struktur. Yang kelima, ketentuan lokasi bangunan. Letak lokasi bangunan ini diapit di antara ruko-ruko lain sehingga bangunan ini lebih kokoh dan posisi bangunan ini letaknya sudah strategis dan baik untuk bangunan tahan gempa. 6. Ketentuan beton. Kami tidak ketahui karena kami mengevaluasi bangunan ini yang sudah jadi, tapi berdasarkan tampak fisik bangunan ini, ketentuan betonnya sudah bagus karena tidak dapat retak-retak di antara dinding beton. Kekurangan pada bangunan 2 lantai Lain Hati. Yang pertama, ketentuan pondasi. Yang digunakan pada bangunan ini tidak kami ketahui karena kami mengevaluasi bangunan yang sudah jadi. Yang kedua, ketentuan kuda-kuda. Pada bangunan ini tidak memakai kuda-kuda karena jenis atapnya datar dan atapnya digunakan untuk membuat rooftop. Yang ketiga, ketentuan denah bangunan. Letak bangunan ini diapit oleh ruko-ruko lain, jadi apabila terjadi gempa bumi, bangunan lain akan roboh terlebih dahulu dan menyebabkan bangunan ini karena imasnya. Yang keempat, ketentuan beton. Kami tidak mengetahui karena kami mengevaluasi bangunan yang sudah jadi, tapi berdasarkan tampak fisik, bangunan ini sudah baik. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada bangunan Lain Hati. Pemeliharaan pada Lain Hati ini susah karena jenis atapnya atap datar,
Jadi apabila terjadi kebocoran untuk merawatnya, sangat susah kembali. Yang kedua, potensi keruntuhan pada atap ini sangat besar karena atap pada bangunan ini berjenis atap datar. Sebagaimana kita ketahui, atap ini berat dan berisiko runtuh apabila terjadi gempa bumi. Yang ketiga, kurangnya dinding pembatas pada bangunan ini, sehingga bangunan ini kurang kuat. Dinding berfungsi untuk mengikat kolam satu dengan kolam lainnya, hingga bangunan ini menjadi kuat. Tetapi di bangunan lain hati ini tidak terdapat ruangan, hanya ruangan kosong, sehingga tidak ada dinding pembatas yang memperkuat bangunan ini bila terjadi gempa bumi. Yang keempat, pada denah bangunan. Letak bangunan ini diapit oleh ruko-ruko lain. Jadi apabila terjadi gempa bumi, yang bangunan lain roboh terlebih dahulu akan menyebabkan bangunan ini kena imbasnya. Berdasarkan penjelasan, bangunan lantai 1 termasuk bangunan yang aman gempa, dan begitu juga bangunan lantai 2 juga aman gempa. Karena kedua bangunan ini terletak pada daerah yang tidak rawan terjadinya gempa bumi, yaitu daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tapi bagaimanapun tidak ada yang sempurna. Setiap bangunan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian penjelasan kami. Apabila ada kesalahan sumber atau ucapan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.